Muhasabah dan taubat nasuha berdasarkan panduan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Di jalan para kekasih Allah, hati yang masih tertutup debu dosa dan kelalaian. Hidayah adalah cahaya yang hanya menyinari tempat yang telah dibersihkan, diperiksa, dan dikembalikan kepada sang pemiliknya. Dua jalan terpenting yang menjadi kunci pembuka gerbang itu adalah muhasabah dan taubat nasuha. Keduanya beriringan bagaikan siang dan malam, saling melengkapi hingga hati menjadi layak menerima anugerah ilmu dari sisinya. Muhasabah, menghitung diri sebelum dihisab. Muhasabah berarti menghitung, memeriksa, dan menimbang segala gerak diri. Ia adalah cermin yang tak pernah berdusta, yang memandang ke dalam lubuk hati, bukan hanya keluar penampilan. Para sufi menyebutnya awal kebangkitan hati dan awal segala kebaikan. Hakikat muhasabah, ia bukan sekadar mengingat kesalahan, melainkan menjadi hakim atas diri sendiri sebelum dihakimi di hadapan Allah. Bagaikan pedagang yang menghitung untung rugi setiap hari, penuntut ilmu laduni harus menghitung setiap hembus nafas, setiap kata, setiap langkah. Apakah gerak ini karena Allah atau karena selainnya? Apakah hati ini masih berkarat dengki, sombong, atau cinta dunia? Di mana aku kurang, di mana aku salah, dan kemana arahku berjalan? Imam Al-Ghazali berkata, barang siapa tidak menghitung dirinya sendiri setiap hari, maka ia bukan termasuk orang-orang yang berakal. Dan barang siapa menghitung dirinya, maka ia senantiasa bertambah cahaya dan pemahamannya. Tingkatan muhasabah menuju cahaya. Muhasabah lahiriah, memeriksa amalan, kewajiban yang tertinggal, larangan yang terlanggar, lisan yang tercela, dan pandangan yang menyimpang. Ini membersihkan kulit hati. Muhasabah batiniah, memeriksa niat, keinginan, rasa bangga, ria, dan apa yang tersembunyi di dada. Ini membersihkan inti hati. Muhasabah ma'rifah, merenungkan betapa kecilnya diri, betapa banyaknya kekurangan, dan betapa agungnya Allah. Ini melahirkan rasa malu dan rendah hati yang sejati. Dosa dan kelalaian menggelapkan hati, menutup cahaya, dan menjauhkan petunjuk. Muhasabah adalah menyapu debu. Itu perlahan-lahan, kata para sufi. Hati itu akan berkarat seperti besi, dan pembersihnya adalah muhasabah dan istighfar. Saat hati jernih, bagaikan kaca bening, cahaya ilmu Allah akan mudah menembusnya. Apa yang sulit dipahami orang lain akan menjadi terang bagimu, karena hatimu telah peka dan terjaga. Muhasabah adalah mata hati yang dibuka libar-libar untuk melihat kebenaran. Taubat nasuha, kembali yang menyeluruh dan murni. Taubat nasuha berarti taubat yang murni, sejati, dan menyucikan. Dari kata nasuha, yang artinya benang penjahit, yang kuat menjahit kembali hati yang robek akibat dosa, menyambung kembali hubungan yang terputus dengan Allah. Ia bukan sekadar mengucap, ampunilah aku, melainkan perubahan total, kembali sepenuhnya, dan berjanji teguh untuk tidak kembali lagi ke jalan kelam. Allah berfirman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Quran, Surah At-Tahrim, ayat 8. Hakikat taubat nasuha. Taubat ini adalah pulang ke asal. Manusia diciptakan dalam fitrah suci. Dosa hanyalah debu yang menempel. Taubat nasuha adalah menghapus debu itu hingga hilang jejaknya, seolah tak pernah ada noda sama sekali. Ada 4 tiang kokoh yang menopangnya. Penyesalan yang membara, hati pedih, sedih, dan malu karena pernah melanggar perintahnya, bukan sekadar takut neraka, tapi takut kehilangan kasihnya. Berhenti seketika, meninggalkan dosa itu saat itu juga, tanpa menunda, tanpa alasan, berjanji teguh, bertekad kuat dalam hati, tidak akan mengulangi selamanya. Sekuat tenaga, memperbaiki yang rusak, jika menyakiti orang, meminta maaf, jika kurang hak, melunasi, jika lupa kewajiban, menunaikan. Para wali berkata, taubat nasuha adalah mematikan kebiasaan buruk
dan melahirkan kebiasaan baik. Ia mengubah hati dari tempat yang dibenci Allah menjadi tempat yang dicintainya. Tingkatan taubat menuju pintu ilmu. Taubat al-ibadi, tingkat awal, meninggalkan dosa besar dan menjauhi larangan. Membuka pintu rahmat. Taubat al-muridin, meninggalkan segala yang meragukan, segala yang melalaikan, segala yang menghalangi ingat kepada Allah. Membuka pintu hidayah. Taubat al-arifin, meninggalkan keterikatan diri, keinginan diri, dan kehendak diri kembali sepenuhnya kepada kehendak Allah. Inilah pintu gerbang ilmu laduni yang sesungguhnya. Di sini hamba tak lagi berkehendak selain apa yang dikehendakinya. Rahasianya bagi ilmu laduni. Ilmu laduni adalah anugerah Allah. Siapa yang berhak menerimanya? Hanya hati yang suci, hati yang bersih, hati yang telah kembali dan diredainya. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan hikmah dan ilmunya ke dalam hati yang masih menyukai dunia atau hati yang masih kotor oleh dosa, kecuali hati yang telah kembali dengan taubat nasuha yang sejati. Taubat nasuha menghapus selaput kegelapan, menjadikan hati suci seperti bayi yang baru lahir. Di dalam hati seperti inilah Allah menanamkan benih-benih hikmah, rahasia alam, dan pemahaman yang tidak terjangkau akal biasa. Ia membalikan hati dari tempat yang jauh menjadi dekat, hadir, dan bersahabat dengan sang pemilik ilmu. Keterkaitan muhasabah dan taubat nasuha satu jalan. Muhasabah adalah pemeriksaan, taubat nasuha adalah perbaikan. Muhasabah mencari penyakit, taubat nasuha memberi obat. Muhasabah membuka mata hati, taubat nasuha membersihkan pandangan. Keduanya bekerja sama. Engkau bermuhasabah, temukan dosa dan kekurangan. Engkau bertaubat nasuha, bersihkan dan kembalikan diri. Ulangi terus-menerus, hati makin bersih, makin terang, makin dekat. Hingga tibalah saatnya Allah membukakan bagimu pintu ilmu dan hidayah dari sisinya. Para sufi menggambarkan indahnya. Muhasabah adalah sapu, taubat nasuha adalah air. Bersihkanlah lantai hatimu setiap hari, maka kelak engkau akan melihat cahaya ilmu Allah terpantul di sana, lebih terang dari matahari di siang hari. Karena sesungguhnya hidayah dan ilmu Allah bukanlah hasil belajar buku semata, melainkan karunia yang diberikan Allah kepada hati yang suci, hati yang jujur, dan hati yang senantiasa memeriksa serta memperbaiki dirinya kembali kepadanya. Tuntunan cara taubat dan muhasabah yang benar menurut pandangan Islam. Kedua amalan ini adalah dua sayap yang membawa hati terbang menuju kesucian, serta menjadi pintu pembuka hidayah dan kedekatan dengan Allah. Berikut penjelasan rinci, syarat, langkah, dan tata caranya yang benar sesuai Al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama. Bagian pertama, taubat nasuha, kembali yang murni dan menyeluruh. Hakikat taubat. Taubat berarti kembali pulang dari jalan yang salah menuju jalan yang diridhoi Allah. Nasuha memiliki makna murni, sejati, dan memperbaiki keadaan hati yang rusak, seolah dosa yang pernah dilakukan itu tidak meninggalkan bekas yang menghalangi rahmat. Allah berfirman dalam surah At-Tarim ayat 8, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penyesalan adalah inti dari taubat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Syarat sah taubat. Menurut Imam Nawawi dan mayoritas ulama, ada 4 syarat yang harus dipenuhi agar taubat menjadi sempurna dan diterima Allah. Pertama, berhenti seketika dari perbuatan dosa tersebut, meninggalkannya saat itu juga, serta menjauhi segala sebab dan pergaulan yang bisa mengantarkan kembali ke perbuatan serupa. Tidak dibenarkan masih melanjutkan kesalahan sambil mengaku sedang bertaubat. Kedua, memiliki penyesalan yang mendalam di dalam hati, merasa sedih, malu, dan menyesal karena telah melanggar perintah Allah. Rasa ini bukan sekadar ucapan di bibir, melainkan perasaan yang tumbuh
karena sadar telah menyia-nyiakan nikmat dan kebesarannya. Ketiga, bertekad teguh untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut, menanamkan dalam hati janji yang kuat bahwa selama mampu tidak akan kembali melakukan perbuatan yang dibenci Allah. Jika masih ada niat untuk mengulanginya, maka taubat belum sempurna. Keempat, membebaskan hak orang lain jika dosa yang dilakukan menyangkut kepentingan sesama. Jika telah mengambil harta, menyakiti hati, memfitnah, atau berhutang, maka wajib mengembalikan hak tersebut, meminta maaf, atau memperbaiki nama baik yang ternoda. Selain itu, taubat harus didasari dengan keikhlasan semata karena Allah, bukan karena takut, malu di hadapan manusia, takut mendapat hukuman dunia, atau ingin dipuji orang lain. Tata cara bertaubat yang benar. Pertama, bersuci dan berniat. Sebaiknya berwudu terlebih dahulu, lalu melaksanakan salat 2 rakaat sebagai salat taubat. Niatkan di dalam hati bahwa amalan ini dilakukan untuk kembali kepada Allah dan memohon ampunan atas segala kesalahan. Kedua, mengakui kesalahan dengan jujur. Hadirkan hati sepenuhnya. Akui segala kekurangan dan dosa tanpa membela diri atau mencari alasan pembenaran. Ketiga, memohon ampun dengan sungguh-sungguh. Perbanyaklah membaca istighfar dan memanjatkan doa dengan nada yang lembut dan penuh harap. Mengakui kelemahan diri adalah jalan mendekatkan diri kepada rahmat ilahi. Keempat, memperbaiki apa yang telah rusak. Jika ada kewajiban yang tertinggal, segera lunasi dan perbaiki. Jika ada hak orang lain yang terganggu, selesaikan sebaik mungkin. Kelima, menutupi kesalahan dengan amal kebaikan. Perbanyaklah ibadah, sedekah, dan perbuatan yang bermanfaat, karena kebaikan dapat menghapus jejak keburukan. Keenam, menjaga diri agar tetap berada di jalan yang lurus. Tetap waspada dan menjauhi lingkungan atau situasi yang bisa memicu kembali kebiasaan buruk. Ketentuan penting mengenai taubat wajib dilakukan segera dan tidak boleh ditunda, karena manusia tidak mengetahui kapan ajal akan menjemput. Para ulama berkata bahwa menunda niat bertaubat adalah bentuk penipuan terhadap diri sendiri. Taubat boleh diulang berkali-kali. Jika setelah bertaubat seseorang tergelincir kembali ke dalam kesalahan, maka ia wajib segera bangkit dan bertaubat lagi. Allah Maha menerima kembalinya hamba selama nyawa masih berada di dalam badan. Tanda taubat yang sejati adalah adanya perubahan pada sikap dan akhlak, dari yang dulunya suka berbohong menjadi jujur, dari yang mudah marah menjadi penyabar, dan dari yang sering lupa menjadi selalu ingat kepada Allah. Bagian kedua, muhasabah, menghitung diri sebelum dihisab. Hakikat muhasabah. Muhasabah berarti menghitung, memeriksa, dan menimbang segala gerak langkah, ucapan, serta isi hati setiap harinya. Ia berfungsi sebagai cermin batin yang membuat seseorang menjadi hakim atas dirinya sendiri sebelum diadili di hadapan Allah pada hari kiamat. Para sufi berkata, barang siapa tidak menghitung dirinya sendiri setiap hari, maka ia belum termasuk orang yang berakal sehat. Dan barang siapa yang rajin bermuhasabah, hatinya akan terus bertambah terang dan cahayanya. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 105, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu. Jenis dan tingkatan muhasabah. Pertama, muhasabah sebelum beramal. Sebelum mengucapkan kata, melakukan tindakan, atau memiliki keinginan, tanyalah kepada hati. Apakah perbuatan ini halal atau haram? Apakah niatnya semata karena Allah atau karena ingin dipuji manusia? Apakah manfaatnya untuk kehidupan akhirat atau hanya untuk kesenangan sesaat di dunia? Jika ragu atau buruk, maka tinggalkanlah. Jika baik dan bermanfaat, maka lanjutkanlah. Cara ini mencegah kesalahan sebelum terjadi. Kedua, muhasabah setelah beramal. Ini adalah jenis yang paling utama dilakukan. Sebaiknya dilakukan pada waktu malam hari sebelum tidur, saat suasana tenang dan jauh dari gangguan. Telitilah kembali segala aktivitas sejak bangun
hingga hendak beristirahat. Periksa kewajiban yang telah ditunaikan. Apakah salat dikerjakan tepat waktu dan dengan kekhusyukan? Apakah puasa dan zakat sudah dilaksanakan sesuai ketentuan? Jika ada yang kurang atau tertinggal, segera bertekad untuk melunasinya. Periksa pula amalan sunnah. Berapa banyak zikir yang dibaca? Berapa lembar Al-Quran yang dibaca? Atau berapa banyak kebaikan yang diberikan kepada sesama hari ini? Jika dirasa kurang, jadikan sebagai bahan perbaikan untuk esok hari. Selanjutnya, periksa segala hal yang dilarang. Apakah ada perkataan yang menyakiti hati, pandangan yang terlarang, atau perasaan dengki dan sombong yang bersemayam di dada? Jika ditemukan, akui kesalahan tersebut, sesali, dan segera lanjutkan dengan memohon ampun kepada Allah. Ketiga, muhasabah terhadap isi hati. Ini adalah tingkatan yang lebih dalam, sebagaimana dilakukan para penuntut ilmu hakiki. Menyelidiki perasaan yang tersembunyi, seperti ria, merasa lebih baik dari orang lain, atau kurang bersyukur atas nikmat yang diberikan. Mengapa hati masih terasa keras? Padahal, limpahan rahmat Allah terus mengalir setiap detiknya. Tata cara melakukan muhasabah yang benar. Pertama, siapkan waktu yang tenang. Pilihlah saat suasana sepi, hati sedang tidak gelisah, dan pikiran sudah mulai menenangkan diri. Kedua, hadirkan kesadaran penuh. Yakinkan dalam hati bahwa Allah senantiasa melihat dan mengetahui segala yang tersembunyi maupun yang tampak. Tidak ada satu gerak pun yang luput dari pengawasannya. Ketiga, teliti dan nilai diri sendiri. Ingat kembali seluruh rangkaian kegiatan hari itu. Pisahkan mana yang membawa kebaikan dan mana yang membawa kerugian. Bersyukurlah atas keberhasilan dan sesalilah segala kekurangan serta kesalahan yang terjadi. Keempat, bandingkan nikmat yang diterima dengan amal yang dikerjakan. Sadarilah bahwa Allah telah memberikan nyawa, kesehatan, akal, dan rezeki, namun amal yang dikerjakan kepadanya masih sangat sedikit. Kesadaran ini akan melahirkan kerendahan hati yang sejati. Kelima, tutup dengan doa dan tekad perbaikan. Memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk menjadi lebih baik. Dijauhkan dari hal yang buruk dan dibukakan pintu hati untuk menerima kebenaran. Hal penting dalam melakukan muhasabah, janganlah melakukannya secara berlebihan hingga menimbulkan rasa putus asa. Tujuan muhasabah bukanlah menghukum diri sendiri, melainkan untuk memperbaiki keadaan. Selalu ingat bahwa rahmat Allah jauh lebih luas daripada segala kesalahan yang pernah dilakukan hamba-Nya. Lakukanlah secara terus-menerus dan rutin. Sama seperti membersihkan badan setiap hari agar tetap sehat, hati pun perlu dibersihkan setiap hari agar tetap jernih dan tidak tertutup karat dosa. Keberhasilan muhasabah terlihat dari adanya perubahan sikap. Jika setelah memeriksa diri tidak ada perbaikan dalam tingkah laku, maka itu baru sekadar mengenang kesalahan tanpa makna yang mendalam. Hubungan antara taubat dan muhasabah sebagai kunci hidayah, sehingga kamu merasa ringan berbuat kebaikan dan beramal, membenci segala dosa. Muhasabah berfungsi sebagai alat untuk menemukan segala kekurangan dan kesalahan yang melekat pada hati, sedangkan taubat nasuha berperan sebagai obat dan cara untuk membersihkan serta memperbaiki keadaan tersebut. Keduanya saling melengkapi dan bekerja sama. Ketika dilakukan secara rutin dan ikhlas, maka hati akan menjadi bersih, jernih, dan senantiasa terjaga. Hati yang bersih dan terjaga, inilah yang menjadi tempat layak bagi Allah untuk menurunkan ilmu dari sisinya, pemahaman yang mendalam, serta cahaya petunjuk yang dikenal dengan sebutan ilmu laduni. Barang siapa membersihkan hatinya dengan muhasabah dan menyucikannya dengan taubat, maka Allah akan membukakan baginya pintu hikmah yang tidak pernah terbayangkan oleh akal pikiran manusia biasa. Sekian sampai di sini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.